Masalah seperti ini ya gereja jelas harus memberitakan kebenaran gitu, ya kan? Karena dikasih tahu kalau kamu pindah-pindah terus bagaimana bisa bertumbuh dari gereja satu mengajarkan yang lain, dari gereja satu mengajarkan yang lain, bukan memindahkan jemaat orang lain gitu ya. Bukan memindahkan jemaat orang lain ke gereja yang baru gitu, tapi iya. tujuan utamanya itu mendirikan gereja mencari jiwa baru. Gitu. Seperti gitulah, kita nggak tahu seperti apa. Tapi memang ada beberapa gereja yang memang dijual gitu. Satu hal yang kita harus mengerti, yang saya pahami ya, bahwa gereja itu dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam satu persekutuan gitu, supaya saling mengasah satu dengan yang lain, supaya saling membentuk satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Kalau sudah memutuskan untuk online terus, ya ada yang salah gitu. Jangan-jangan nanti kau mati juga online yang keluar gitu. Gereja baru, ya ada beberapa gereja yang baru buka. Nah, biasanya berbicara soal gereja pasti lahir dari panggilan. Namun ternyata ada fenomena yang saya dengar nih, katanya ada juga gereja yang berdiri karena memang ada konflik dengan gereja lamanya dan akhirnya membuka gereja baru karena atas landasan sakit hati. Nah, bagaimana tuh gereja baru tuh karena panggilan atau memang berdiri karena sakit hati? Nah, kita akan membahas tentang realita yang terjadi di dalam gereja bersama narasumber kita pada malam hari ini yang memang berkecimpung ya di dunia pelayanan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Punix. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Oh, luar biasa, dahsyat, mantap. Yes. Ya. Ini Pak, tema pada malam hari ini menarik karena katanya temanya adalah gereja baru, lahir dari panggilan yang tulus atau lahir karena sakit hati. Nih Pak. Nah, katanya sih besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesama. Tapi karena nggak kuat dengan proses penajaman itu, akhirnya keluar dan ya udah deh buka gereja baru aja. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Punix? Ya, ini bicara tentang gereja yang pecah ya. Betul. Artinya agak berat juga ini. Iya. Kita begini, satu hal kita tidak bisa menghakimi juga tentang pecahnya gereja itu, apakah dia lahir gereja itu karena sakit hati ataukah memang Tuhan mau gereja itu pecah. Nah, kalau kita lihat sejarah dari gereja mula-mula juga begitu, ya kan? Waktu abad ke-16 itu bagaimana gereja Protestan itu memisahkan diri dari Katolik, ya kan? Akan banyak juga gereja-gereja yang kemudian muncul gitu. Kenapa? Karena ketidaksepahaman tentang doktrin gitu. Jadi kita nggak tahu apakah dia sakit hati kenapa gitu ya. Tapi kalau karena sakit hati sebetulnya harus diselesaikan apa penyebabnya sakit hati itu, sehingga waktu dia mendirikan gereja baru, dia keluar dari gereja lama, saya kira nggak masalah gitu. Tetapi kalau dia pergi dan mendirikan gereja karena kepahitan, sakit hati, dan sakit hati itu tidak diselesaikan dengan baik, bisa jadi gereja yang lahir itu akan juga mengalami luka. Ya, bisa jadi akan banyak orang-orang yang terluka juga yang akan dipimpin oleh pemimpin yang coba mendirikan gereja baru karena sakit hati gitu, yang tidak diselesaikan karena ada masalah yang membuat dirinya benci ya, muncul kebencian dan kemudian mendirikan gereja baru seperti gitu. Jadi sekali lagi bukan kita tidak bisa menghakimi gitu ya tentang pecahnya sebuah gereja, lahirnya gereja baru, apakah itu memang karena sakit hati atau karena memang panggilan gitu ya. Kalau memang panggilan, puji Tuhan. Tapi kalau karena sakit hati, sebaiknya ya harus diselesaikan sakit hatinya itu apa, kemudian keluar baik-baik, lalu rintis pelayanan baru, tidak ada masalah, karena memang kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik gitu ya. Jadi memberitakan Injil bahwa supaya orang-orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti gitu. Jadi baiknya kalau memang keluar karena memang ada sakit hati, dikomunikasikan kembali ya.
Ya, maksudnya apa? Diselesaikan. Diselesaikan. Sakit hatinya karena apa gitu? Supaya kadang-kadang kan kita sakit hati karena kita nggak tahu. Kita salah persepsi, kita salah mengerti keputusan-keputusan yang dilakukan oleh gembala kita misalnya. Kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang sulit, yang kadang-kadang menyakitkan kita gitu. Padahal gembala lebih tahu kenapa sampai diambil keputusan itu gitu ya. Jadi misalnya seseorang pingin pelayanan pengembalaan misalnya retreat katakanlah begitu, tapi dana nggak cukup lalu nggak diizinkan gitu kan. Pertimbangan lain, lalu panas sakit hati, oh saya punya program dari studi, saya keluar aja gitu, kan bisa jadi. Padahal kan udah dikomunikasikan dengan baik. Semestinya kalau perlu ditanyakan kenapa alasannya, kok nggak bisa, tujuannya seperti apa. Nah segala sesuatu kalau dikomunikasikan dengan baik, saya kira pasti akan lebih baik hasilnya gitu. Tapi kalau memang sudah waktunya dipanggil untuk membuka pelayanan baru, nggak ada masalah gitu. Saya rasa seorang gembala, seorang pemimpin yang baik akan merestui dan akan mendukung untuk lahirnya gereja baru gitu. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya kita sebagai jemaat atau mungkin orang awam lah istilahnya ya, bisa nggak sih kita membedakan ini gereja memang lahir-lahir hamba Tuhannya lahir dari memang panggilan atau memang hamba Tuhan ini membuka gereja karena sakit hati ini? Iya. Saya kira itu dilihat dari waktu ya, dari waktu. Kadang-kadang kan orang itu akan terlihat dari rekam jejaknya seperti apa gitu. Alkitab bilang dari buahnya lah kita mengenal gitu. Jadi jemaat pasti akan tahu juga gitu kan. Selama semakin lama, semakin bergaul, semakin dekat pasti akan ketahuan gitu. Apakah orang ini sakit hati ataukah memang dari panggilan seperti gitu. Jadi nggak bisa langsung katakan, oh ini sakit hati, nggak bisa. Mungkin ya waktulah yang menentukan ya kan, bagaimana dia memperlakukan jemaatnya, bagaimana dia dari sisi moralnya, itu akan terlihat pasti di kemudian hari. Berarti kita juga nggak bisa langsung menjatuhi penghakiman atas sebuah gereja ya. Benar, nggak boleh kita menghakimi. Biarkanlah penghakiman itu milik Tuhan gitu. Ya dalam hal ini ya kita biarkan gitu. Kalau memang Tuhan yang memulai pelayanan itu dan memang benar itu panggilan, itu akan berkembang gitu. Tapi kalau enggak ya kita akan lihat seperti apa itu ya. Begitu. Kalau cuma karena ambisi, keinginan daging, ingin mungkin dikatakan orang lebih hebat dari pemimpin sebelumnya, ya tidak akan bertahan lama mungkin ya. Mungkin awal-awal mungkin dia akan banyak orang yang ikut dia, tapi lambat laun mungkin akan berkurang karena ya itu tadi ya kita tidak tahu. Makanya untuk mendirikan gereja itu pelayanan itu ya memang harus tulus gitu ya, harus dimulai dengan ketulusan. Dimulai dengan panggilan. Kalau enggak, saya melihat banyak orang-orang yang memulai dengan bagus gitu ya, tapi karena bukan panggilan, hanya keinginan daging, ya berakhir dengan bubar gitu. Bahkan baru-baru ini saya terupdate ya, dengar ada orang yang menjual gedung gerejanya dengan jemaat-jemaatnya kalau boleh sekalian seperti dengan gitu. Jemaatnya. Iya. Jadi beli gerejanya sudah ada jemaatnya gitu, tinggal dijalankan. Nah, sekali lagi, tapi kita nggak bisa menghakimi juga, kita nggak tahu alasannya seperti apa yang lebih jelas gitu ya. Karena mungkin kalau sudah tua, nggak ada yang meneruskan atau bagaimana gitu ya, kita nggak tahu juga gitu. Padahal tapi kalau dari kacamata saya mungkin karena panggilan itu ya. Karena kalau dia misalnya karena tua dia bisa mewariskan gitu ya. Betul. Kepada jemaatnya mungkin yang bisa memimpin, mengembalakan dan lain sebagainya. Seperti gitu. Karena susah juga kalau misalnya dijual beserta jemaat, karena jemaat biasanya ada hubungan ya dengan pemimpinnya, ini nanti kaget. Ya, seperti gitulah, kita nggak tahu seperti apa. Tapi memang ada beberapa gereja yang memang dijual gitu, seperti gitu. Nah ya. Iya.
Nah, katanya kalau di gereja itu sendiri kan, di dalam gereja yang diajarkan tentang kasih gitu kan, tentang kebaikan, Iya. perbuatan-perbuatan baik gitu. Tapi kalau misalnya sampai terjadi perpecahan di dalam gerejanya sendiri, terjadi konflik di dalam gerejanya sendiri, berarti nggak selalu dong gereja itu memberikan hal yang positif ya Pak? Ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya ya. Karena begini, setiap organisasi itu pasti ada gesekan, ada konflik, ada perbedaan. Manusia kan masing-masing memiliki idealisme, ego gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga gereja begitu. Ya, jadi kalaupun ada perpecahan, ya seharusnya gereja yang dewasa secara rohani itu tidak akan terjadi perpecahan gitu ya. Tetapi kalau dikatakan tadi, oh enggak positif, enggak juga gitu. Bisa jadi gereja itu memang harus positif. Kalau kita lihat gereja mula-mula ya, bagaimana Tuhan membuat gereja itu keluar dari Yerusalem, ya salah satu dengan adanya penindasan ya. Kalau lihat bagaimana Romawi masuk dan menjajah dan akhirnya keluar, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya perpecahan di gereja dianggap negatif, bisa dianggap, tapi dianggap positif juga bisa, karena jangan-jangan maunya Tuhan supaya gereja ini keluar dan membuat komunitas baru, ya kan? Begitu. Jadi sekali lagi jangan kita menghakimi dulu, gitu, ya kan? Oh ini gereja tidak bagus, terjadi perpecahan di dalam, ya kan? Kita nggak tahu apa rencana Tuhan gitu. Tapi yang jelas setiap ada permasalahan, ada gesekan, harusnya diselesaikan dengan baik, diselesaikan menurut prinsip-prinsip Alkitabiah, diselesaikan dengan kasih, ya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada beberapa gereja, bahkan banyak gereja yang bermunculan saat ini pun itu lebih baik gitu ya, karena mungkin amanat agungnya menyebar gitu ya, tersampai ya. Bagaimana tuh kok? Kalau misalnya akhirnya banyak gereja-gereja nih bahkan berdekatan buka gereja gitu. Iya, ya enggak masalah sebenarnya. Memang kalau karena hal itu, makanya saya bilang tadi, kita nggak bisa menghakimi dulu gitu ya. Jangan-jangan maunya Tuhan supaya gereja semakin banyak, komunitas Kristen semakin banyak orang yang memberitakan kabar baik, ya kan? Seperti itu. Sementara kalau nggak percaya, cuma konsentrasinya di dalam kayak gitu. Padahal kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Yang penting yang disampaikan tetap tentang Kristus ya, tidak. Yang penting pengajarannya tidak sesat seperti itu ya. Yang penting pengajarannya tetap benar, prinsipnya Alkitab gitu ya, bukan hal-hal yang lain. Ya, mengajarkan kebenaran bukan pembenaran ya. Ya. Nah, kebenaran Alkitab kan sebetulnya banyak sih. Kenapa gereja-gereja percaya itu? Karena doktrin tadi yang saya bilang itu kan, pandangan-pandangan seperti Calvinis, Arianisme kan berbeda itu. Jadi bisa jadi karena itu juga nggak sama paham lalu bisa, nggak masalah menurut saya gitu. Yang penting kita harus melihat seperti apa kebenaran itu, firman Tuhan itu, sehingga pecahnya itu tidak menyesatkan. Gitu. Pecahnya justru semakin banyak biar semakin solid gitu ya. Nah, kalau misalnya nih sahabat podcast yang menyaksikan siaran pada malam hari ini, mungkin ada hamba-hamba Tuhan juga yang terpanggil untuk membuka pelayanan yang baru, mungkin membuka pos PI atau gereja yang baru. Ada nggak pesan dari Pak Punix nih buat hamba-hamba Tuhan atau sahabat podcast? Ya, harusnya buka pos PI pelayanan baru itu bagus, sangat baik gitu kan, untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu ya. Cuma masalahnya kan banyak orang yang pingin tapi nggak berani gitu membuka pelayanan. Nah, satu hal yang kita mau sampaikan bahwa kita harus melihat bahwa siapa yang menyertai kita gitu ya. Jadi jangan takut untuk sahabat curhat yang mau buka pelayanan baru gitu ya.
bukan pecah dari gereja, tetap induknya gereja kita, gereja asal kita gitu. Yang penting jangan membuka karena sakit hati, gitu ya. Tapi bukalah dengan motivasi panggilan hati, gitu ya, motivasi yang benar, ya, nggak masalah gitu. Dan jangan takut, gitu ya. Walaupun mungkin tidak didukung gereja induk, tapi kalau kita punya hati tulus, mau melayani Tuhan, mau memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa, saya percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya untuk memperlengkapi ya pelayanan yang kita akan lakukan. Seperti gitu. Kalau dari tadi kita membahas soal gereja, nah bicara soal jemaatnya nih, Pak Punix. Biasanya banyak juga, enggak banyak ya, mungkin ada beberapa sebagian ya jemaat yang nggak cocok di sini karena misalnya nggak cocok dengan pemimpinnya atau nggak cocok dengan jemaat yang lain, pindah ke gereja lain, nggak cocok lagi pindah ke gereja yang lainnya lagi gitu kan. Bagaimana peran gereja untuk memulihkan luka hati jemaat tersebut? Iya, orang yang pindah-pindah gereja itu, menurut saya ya, kalau nggak cocok di situ, bagaimana bisa bertahan gitu kan? Betul. Tapi kalau dia sudah pindah beberapa gereja, jangan-jangan ada yang salah, bukan gerejanya yang nggak cocok, dia yang nggak cocok gitu. Ada something wrong dengan orangnya, pribadinya ya. Jadi memang untuk menangani masalah seperti ini ya, gereja jelas harus memberitakan kebenaran gitu, ya kan? Karena dikasih tahu kalau kamu pindah-pindah terus, bagaimana bisa bertumbuh dari gereja satu mengajarkan yang lain, dari gereja satu mengajarkan yang lain, gitu. Belum tumbuh sudah pindah lagi, gitu. Akhirnya ya nggak bertumbuh secara rohani, ya. Ini dari pengamatan ya, yang saya lihat banyak ya. Ada beberapa orang yang suka pindah, sebentar di gereja ini, sebentar pindah gereja sana, sebentar pindah gereja sana. Dia hanya ingin memuaskan keinginan dia mau gereja ikut keinginannya, gitu ya. Apa yang dia inginkan, dia mau seperti itu. Tapi sebetulnya kalau waktu kita menjadi jemaat, kita harus belajar mengikuti program yang ada di gereja itu seperti apa, kita ngikutin, baru kita bisa bertumbuh. Karena pengajaran itu bukan cuma sekali khotbah kita dengar langsung kita enggak, tapi iya ada proses gitu ya. Makanya kita harus belajar bertahan di satu gereja, gunanya untuk apa? Supaya kita bisa bertumbuh gitu. Kita bisa dibentuk, kita bisa diasah gitu. Jangan nggak senang satu ini langsung pindah, nggak senang dengan si A langsung pindah. Ya, coba jangan-jangan kita karena karakternya berbeda gitu ya, kita langsung pindah. Kita coba dalami dulu, cari tahu dulu, sehingga kita bisa, kalaupun misalnya kita di satu gereja, kita ketemu dengan orang yang keliru gitu ya, ya kita coba jadi berkat lah, bagaimana membimbing dia supaya dia bisa lebih baik seperti gitu. Jadi nggak usah pindah-pindah gereja, ya belajarlah bertumbuh. Tapi kalau memang tidak cocok, nggak sevisi, ya enggak apa-apa gitu. Ngapain bertahan tapi enggak sehati gitu kan. Gereja itu kan harus sehati di dalamnya. Seperti gitu. Nah, kalau misalnya dari beberapa teman yang saya kenal nih, karena ya udah deh, gereja sepertinya banyak gesekan, lebih baik ibadah online aja, kita bisa pilih nih yang mana nih khotbah yang mau saya dengar gitu kan. Akhirnya dia sampai akhirnya ya udah deh memutuskan nggak beribadah lagi deh, nggak ketemu dalam persekutuan. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Punix sendiri tentang orang yang akhirnya menutup diri untuk tidak bergereja? Iya, memang semenjak pandemi ini ya, dengan teknologi yang ada, ibadah yang dilakukan itu kan online. Ya. Nah, memang ada orang-orang yang lebih memilih online daripada ke gereja dengan alasan seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa di gereja seperti malaikat tapi di luar seperti hantu misalnya. Malampir. Gitu kan. Ya, satu hal yang kita harus mengerti, yang saya pahami ya, bahwa gereja itu dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam satu persekutuan gitu. Supaya saling mengasah satu dengan yang lain, supaya saling membentuk satu dengan yang lain,
sehingga menjadi satu pribadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Kenapa? Karena kita ini diciptakan di dalam Kristus ya, diciptakan lahir baru di dalam Tuhan supaya kita bisa bersinergi satu dengan yang lain. Karena Tuhan itu mau panggil kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tidak ke gereja, maksudnya dalam tanda kutip gedungnya, bersama-sama dengan orang percaya, kita nggak tahu keadaan orang lain. Kita cuma peduli dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita ada di gereja itu, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Apa yang orang lain tidak bisa, tapi kita bisa, kan kita bisa bersinergi untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita cuma diam hanya nonton YouTube, nah ada yang salah dalam hal konsep kekristenan kita. Ya. Jadi seharusnya sebaiknya memang gereja itu bersekutu. Bersama-sama gitu ya. Dari awal gereja itu bersama-sama. Dalam kesusahan, dalam sukacita, itu bersama-sama. Jadi ada yang keliru kalau bilang, oh saya karena nggak mau gesekan, ya saya online aja. Gitu. Ada yang keliru dalam pengenalan. Karena kita dipanggil menjadi orang percaya itu untuk menjadi saksi, ya, untuk menjadi alatnya Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk bisa bersinergi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus gitu ya. Karena nggak ada lu, nggak rame gitu ya. Nggak rame, betul. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan orang percaya itu menjadi bagian penting, ya, menjadi bagian penting yang bisa memberikan kontribusi buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ada yang salah kalau nggak ke gereja. Ya, tapi masing-masing orang ya kita nggak bisa maksa gitu ya. Tapi kalau ditanya saya anggap itu adalah hal yang keliru gitu ya. Terkecuali kamu ada di luar kota dan memang nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah memutuskan untuk online terus, ya ada yang salah gitu. Jangan-jangan nanti kamu mati juga online yang kubur gitu. Dikubur secara online. Gitu. Iya, jadi buat sahabat podcast yang menyaksikan podcast Curhat bersama New Life pada malam hari ini, mungkin lagi memiliki pergumulan atau permasalahan, ngerasa lagi nggak mau gereja nih, atau mungkin lagi ngerasa sakit hati atau punya kekecewaan terhadap orang lain sesama atau mungkin di dalam ruang lingkup gereja, ya jangan ragu untuk curhat kepada kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Saya ulangi sekali lagi di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Yo, jadi jangan takut ke gereja ya. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca Anda gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya orang yang akhirnya tidak mau ke gereja, dia memiliki pemahaman yang keliru ya terhadap gereja itu sendiri, seperti itu. Dan satu pertanyaan terakhir nih Pak Punik, sebelum kita mengakhiri, tapi mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Gereja itu tujuan utamanya, hal esensinya apa sih? Kenapa kita harus sampai akhirnya mendirikan gereja atau pospei? Ya, jadi memang kita dipanggil, kalau kita lihat Matius 28 itu kan, kita dipanggil memang untuk memberitakan kabar baik. Injil, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Itu kan tujuan utama dari panggilan gereja itu. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ya, memberitakan kabar baik bahwa kita nggak bisa selamat tanpa melalui Yesus. Karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup gitu ya. Dan itu disaksikan kebenarannya hanya ada di dalam Yesus. Makanya ya gereja harus lahir gitu. Harus ada yang pergi memberitakan kebenaran firman itu, kebenaran bahwa Tuhan sudah datang jadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia melalui Yesus Kristus. Nah, jadi esensi gereja itu dipanggil supaya kita dipisahkan dari dunia ini. Ya, karena jelas dunia ini berbeda dengan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu kan bicara tentang kebenaran, hidup benar gitu ya. Mempercayai bahwa kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan. Dan jadi kalau ditanya apa esensinya, ya memang kita dipanggil untuk
menjadi berkat bagi dunia ini, ya, melalui apa? Melalui gereja itu sendiri, tubuh Kristus, ya. Jadi tujuan utama dari gereja itu lahir, yaitu untuk bisa menjadi berkat, menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Yang barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya, seperti gitu. Nah, tapi masalahnya kalau misalnya buka gereja baru gitu ya, tadi kan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, orang yang bergereja di gereja baru pun adalah orang-orang yang udah selamat seperti itu. Jadi terjadi hanya perpindahan gereja gitu. Jadi maksudnya apakah esensinya seperti itu untuk membuka gereja baru gitu? Oh, ada yang salah, bukan begitu. Maksudnya begini, ketika gereja itu lahir, bukan jemaat dari gereja itu yang kita bawa untuk pindahkan gitu, bukan. Jadi maksudnya gereja itu memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Iya, kepada semua orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau ada yang ngikut, misalnya taruhlah misalnya Ana dari gereja, lalu pingin bikin gereja baru, mendirikan gereja, ya kan? Lalu ada orang yang ikut Ana, kan tidak apa-apa, gitu. Bukan Ana yang ngajak seluruh jemaat ini, oke pindah ke saya, enggak, gitu ya maksudnya. Tapi tujuan utama itu menceritakan kabar baik kepada orang yang belum tahu siapa Yesus. Itu kan gereja panggilannya. Jadi bukan memindahkan jemaat orang lain gitu ya. Bukan memindahkan jemaat orang lain ke gereja yang baru gitu. Tapi tujuan utamanya itu mendirikan gereja mencari jiwa baru gitu. Menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Setelah ada orang-orang ini kan waktu mereka percaya sama Yesus nggak langsung jadi hidupnya belum tentu langsung berubah gitu kan. Dari hidup yang lama kepada hidup baru itu kan ada proses, makanya harus digembalakan, diajar bagaimana moral, bagaimana hubungan dengan sesama, sosial, kan itu. Makanya gereja itu perlu bersinergis tadi, adanya jemaat, adanya jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus, ini harus digembalakan, ya. Itu yang Paulus kerjakan, dia menggembalakan jemaat-jemaatnya. Dia mengajar mereka, mendidik mereka supaya kehidupan jiwa baru ini selaras dengan apa yang Tuhan mau, selaras dengan Injil, selaras dengan kebenaran firman, gitu. Jadi bukan hanya sekedar dirikan gereja lalu ngajak orang lain yang sudah Kristen masuk ke gerejamu, gitu, enggak juga begitu, ya. Tapi kalau saudara dirikan gereja, ada orang lain yang mau ikut, yang sama-sama enggak masalah, tapi jangan ngajak-ngajak provokasi gitu, itu kan adalah hal yang jahat menurut saya, ya. Nah, tapi kalau ada yang ngikut nggak apa-apa gitu, bukan berarti nggak boleh. Tapi sebaiknya kalau boleh ya coba memberitakan kabar baik itu bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa gitu sekali. Jadi bukan buka gereja baru untuk perpindahan jemaat, ya, tapi untuk mencari jiwa baru yang supaya orang tersebut mengenal Kristus, ya. Betul. Ya, luar biasa sekali Pak Punix. Nah, di penghujung acara nih Pak Punix, ada nggak quotes of the day yang mau Pak Punix sampaikan untuk sahabat podcast yang menyaksikan siaran curhat pada malam hari ini? Iya. Gereja yang lahir dari panggilan sesuai tema kita kan. Kalau gereja yang lahir sesuai dengan panggilan itu pasti akan melahirkan damai sejahtera, sukacita, gitu ya. Tapi kalau gereja yang dipanggil, yang lahir karena konflik atau sakit hati, ya sakit hati, ya bisa jadi nanti akan banyak juga jiwa-jiwa yang akan sakit juga, gitu ya. Jadi intinya bahwa gereja yang lahir dari panggilan itu akan membawa damai sejahtera, sukacita, tetapi gereja yang lahir dari sakit hati itu akan membawa petaka, karena akan muncul luka-luka hati yang baru, gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Punix buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami pada malam hari ini. Sukses selalu dalam pelayanannya, Tuhan berkati. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sudah menyaksikan siaran ini.
Dan kalau misalnya sahabat podcast punya pergumulan atau pertanyaan seputar gereja atau permasalahan-permasalahan yang sahabat podcast alami pada malam hari ini, mungkin Anda ngerasa seorang diri, hilang pengharapan, putus asa, nggak tahu, bingung mau curhat sama siapa. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini pada malam hari ini. Anda bisa curhat kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar channel YouTube New Life Batam. Dan jangan lupa untuk terus saksikan podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.